إذا سجد الخطيب على المنبر فلا يتكلمن أحد ومن يتكلم فقد لغوا فلا جمعة له أنصتوا واسمعوا وأطيعوا جميعا رحمكم الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. والصلاة والسلام على خير الإنسان مبينا على رسالة الرحمن نبينا محمد وعلى آله وصحبه المحبوبين جميعا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة ممكن بتوحيده مستجير بحسن تأييده وأشهد أن سيدنا محمدا عبده المصطفى وأمينه المجتبى ورسوله المبعوث إلى كافته الورى أما بعد فيا أيها المؤمنون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Harus kita yakini bersama bahwa takwa adalah perintah Allah yang akan membawa kita menuju kebahagiaan yang sejati. Takwa adalah sebuah istilah dari proses menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Dengan takwalah kita akan mudah mendapat solusi dari setiap permasalahan hidup yang kita hadapi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Artinya, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan membukakan jalan keluar baginya dan dia akan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Quran surat At-Talaq ayat 2 sampai 3. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kesulitan adalah bagian daripada kehidupan yang tidak dapat dihindari.
Sebab dengan kesulitan dalam hidup sejatinya Allah akan menilai ketakwaannya pada hamba-hambanya. Apakah hambanya akan bersyukur atau mengeluh atau bahkan stres. 5 golongan yang dikhawatirkan sulul khotimah. Stres adalah respon tubuh dan pikiran terhadap tekanan atau tuntutan yang berlebihan. Hal ini bisa disebabkan oleh faktor internal yakni dari diri sendiri atau faktor eksternal yaitu dari lingkungan, baik lingkungan keluarga, pertemanan, dan lainnya. Dampak dari stres yang berlebihan tidaklah baik untuk kehidupan pribadi atau dalam bermasyarakat, karena stres bisa menciptakan suasana yang tidak kondusif, dimulai dari rasa cemas, tegang, bimbang, dan lain sebagainya, hingga akan dapat mengganggu orang lain apabila abai terhadap pengelolaan terhadap stres. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam merupakan makhluk yang paling mulia. Beliau adalah panutan bagi umatnya, tidak hanya dalam hal ibadah dan akhlak, tapi juga dalam setiap aspek kehidupan. Dalam kesehariannya beliau Nabi tentu pernah mengalami perasaan stres yang berupa kecemasan, ketakutan, ketidaknyamanan, dan lain sebagainya. Namun beliau mengelola dengan baik perasaan itu semua. Ada 4 cara Nabi menghilangkan stres yang dapat kami rangkum. Yang pertama dengan sholat. Selain menjadi kewajiban bagi umat Islam, sholat juga menjadi penenang jiwa apabila dikerjakan secara sungguh-sungguh. Di dalam sholat sejatinya kita sedang berinteraksi dengan Allah yang maha besar, maha mendengar, maha mengetahui, dan maha pengampun. Rasulullah SAW sendiri merasa tenang ketika sholat. Salim Abu Al-Jad menceritakan ada seorang berasal dari Ruza'ah berkata, seandainya aku sholat maka aku pun dapat istirahat. Orang-orang di sekitarnya pun menganggap aneh dan remeh setelah mendengar perkataan itu. Akhirnya ia pun berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ya Bilal aqim as-salata arihna biha. Artinya, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai Bilal, dirikanlah salat dan buatlah kami istirahat dengan salat. Hadis riwayat Abu Dawud. Yang kedua dengan istighfar, sebagaimana sabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innahu la yughanu ala qalbi wa inni li astaghfirullah fi yawmi mi'ata marratin. Artinya baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, sungguh ketika hati ini tertutupi dengan kelalaian, maka aku akan meminta ampun beristighfar kepada Allah 100 kali sehari. Hadis riwayat Muslim. Keistimewaan istighfar sebagai penenang hati sudah sangat masyhur di kalangan umat muslim. Istighfar sendiri sejatinya melahirkan perdamaian manusia. Karena dalam istighfar pun ada 2 macam istighfar. Istighfar untuk diri sendiri dan yang sifat sosial kemanusiaan, yaitu memohonkan ampunan kepada sesama hamba Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang ketiga dengan tawakal. Para ulama menekankan bahwa sifat tawakal akan mendatangkan ketenangan dan kebahagiaan dalam hati seorang hamba. Sebagai orang yang bertawakal, hidupnya akan dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ditegaskan dalam Quran surat At-Talaq ayat 3. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Artinya, dan barang siapa yang bertawakal, berpasrah diri kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Ayat akan dicukupi seluruh keperluan hidupnya, baik secara material, spiritual, dan juga mental. Yang keempat dengan qanaah. Qanaah merupakan sifat yang menunjukkan kerelaan hati seseorang terhadap apa yang dimiliki. Hal ini penting karena dengan qanaah kita akan lebih mudah bersyukur dan tenang. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, tuba liman hudiya lil Islam wa kana 'aisuhu kafafan wa qana'a bihi. Akhrajahu at-Tirmidzi. Artinya, sungguh beruntung orang yang diberi hidayah terhadap agama Islam dan sumber kehidupannya diberikan kecukupan. Dengan qanaah secara tidak langsung kita telah menghindari merepotkan dan menggantungkan diri kepada orang lain. Dengan kita tidak membutuhkan orang lain, maka kita dapat menekan peluang stres kita. Karena sejatinya di dalam qanaah terdapat kepuasan diri dan mengurangi perasaan bersaing yang menyebabkan tekanan pada mental kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah.
Dengan 4 hal ini diharapkan kita dapat mengelola perasaan stres kita menjadi perasaan yang bahagia. Terlebih bagi saudara-saudara yang hidup di lingkungan perkotaan, di mana banyak tekanan, hiruk pikuk pekerjaan, tuntutan, kebutuhan hidup, pendidikan dan lain-lain. Demikian apa yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat dan membawa keberkahan bagi kita di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa ashkuru lahu ala tawfiqihi wa imtinanihi. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha fima amara wa tahaw amma naha wa'lamu anna Allaha amarakum bi amrin azim. Amarakum bis salati was salami ala nabiyyil karim. وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين ودمر أعداء الدين وعلى كلمتك إلى يوم الدين. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة وسائر البلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر.